Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Amazing Faith, iman yang membuat Yesus takjub, kita akan melanjutkan pada episode yang kedua ini, yaitu iman seorang pegawai istana di dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai dengan 54. Di episode ini saya beri judul, Pergilah, anakmu hidup. Apa yang sahabat alami bila anak Anda sedang menderita sekarat hampir mati? Beberapa sahabat saya yang pernah kehilangan anak membagikan kisah kematian anak mereka begitu mengharukan. Walaupun sudah 20 tahun, tetapi ketika dia membagikan seakan-akan itu baru kemarin terjadinya. Menerima vonis dokter tentang anak Anda, pada waktu itu mungkin di benak kita berpikir, aduh keberadaan saya ini kok jadi sia-sia. Atau mungkin kita mengatakan, nggak mungkin yang terjadi. Dan ini yang terjadi dengan kisah ini. Bapak ini adalah seorang pegawai istana Herodes. Dipakai istilah basilikos. Yang bila diterjemahkan, itu bisa artinya bangsawan, bisa artinya raja kecil. Jadi memang dia punya pengaruh yang cukup besar di wilayah kekuasaan Galilea. Bukan cuma itu. Sebagai pegawai istana, dia juga adalah orang yang kaya. Jarak tempat tinggalnya di Kapernaum kepada tempat di mana Yesus baru tiba di Kana. Kita tahu Kana ini di dalam Yohanes adalah pertama sekali Yesus melakukan tanda ajaib, yaitu merubah air menjadi anggur. Jaraknya sekitar 29 km. Pada waktu dia dengar dan dia tahu bahwa Yesus pelaku mujizat sedang ada di sana, dia bergegas. Dia nggak suruh pegawainya, dia nggak suruh bawahannya, dia nggak suruh orang panggil dia lari. Bergegas. Mungkin pada waktu itu dia pakai kuda. Dia bergegas cepat-cepat untuk bertemu dengan Yesus. Dan berharap Yesus melakukan mujizat pada saat itu. Atau minimal dia jemput Yesus datang ke rumahnya. Ingat, anak ini hampir mati. Sudah sekarat. Artinya dia sangat menaruh pengharapan besar kepada Yesus. Lalu kemudian ketika dia datang, dia berharap ketemu Yesus. Lalu kemudian ketika dia bertemu Yesus, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, anakku hampir mati. Dia minta Yesus untuk menyembuhkan. Dia minta Yesus datang untuk menyembuhkan. Kata meminta di sini, ya mohon dengan sangat please. Dia pegang mungkin kaki Yesus, dia bersimpuh. Dia udah gak peduli lagi. Dia pejabat, dia orang terkenal, dia orang terhormat, dia kaya, dia bangsawan. Dia udah gak peduli semua itu. Karena bahkan mungkin ada orang yang nyinyir dengan dia. Karena ini apaan sih ini orang kok kayak gini-gini kelakuannya. Dia udah gak peduli. Atau bahkan mungkin karena dia ini adalah pegawai istana Herodes. Yang mana ini adalah anak dari Herodes Agung yang membunuh anak-anak pada waktu Yesus masih berumur di bawah 2 tahun. Jadi mungkin saja pandangan politiknya pun berbeda dengan pandangan Yesus. Tapi dia sudah tidak peduli. Kenapa? Anaknya hampir mati. Menanggapi permohonan Bapak ini, apa yang Yesus lakukan? Bukannya Yesus pergi, bukan Yesus bergegas. Wah ini lumayan ini pejabat, bukan. Yesus malah menghardik orang tersebut. Dan mengatakan bahwa kamu semua ini tidak percaya kalau tidak melihat mujizat, kalau tidak melihat tanda. Oh ini sebuah teguran keras. Bukan cuma kepada Bapak ini, tapi kepada semua orang karena dipakai kata kamu ini adalah jamak. Orang-orang yang mendengar semua orang yang ada di situ. Mungkin pengikut-pengikutnya, mungkin juga bawahannya. Mungkin orang-orang yang tahu bahwa ini adalah pejabat yang sedang datang ke daerah mereka. Sebenarnya Yesus sedang menegur ketidakpercayaan daripada Bapak ini dengan keras. Karena iman Bapak ini pada saat itu adalah iman yang cuma intelektual. Dia dengar, dia tahu Yesus pelaku mujizat. Atau mungkin, ya kalau masuk akal gue percaya. Tapi kalau nggak masuk akal gue tolak. Dan Yesus menolak keinginan orang ini untuk dia pergi menghampiri rumahnya. Karena Yesus tidak mau sekedar menjadi sebuah pertunjukan rohani. Yesus tidak mau bikin sebuah KKR. Wah, kelihatannya hebat, pertunjukan mujizat untuk mengharapkan simpati, cari uang, populer. No, nggak ada. Tindakan Yesus sangat tidak populer menegur keras pejabat ini. Tetapi dalam ayat 49 dikatakan, respon Bapak ini terhadap teguran Yesus itu apa? Semakin memohon. Dia udah bilang gini, aku mau dimaki aku udah gak peduli lagi deh. Ya, kenapa? Karena dia sadar hanya Yesus sajalah
benteng harapan yang terakhir. Dan melihat iman Bapak ini bertumbuh kepada iman yang berkenan kepada Allah, iman yang sejati itu, Yesus berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Oh, Bapak ini langsung mentaati. Dia nggak debat lagi. Dia nggak bilang lagi, "Yesus, apa? Bikin tanda kek atau apa kek? Perkataan apa?" Nggak ada lagi. Hanya perkataan tadi itu aja. Dia langsung percaya perkataan Yesus dan pergi pulang di dalam ayat yang ke-50. Bagi dia, believing is seeing. Percaya itu adalah melihat. Ini sebaliknya. Kebanyakan orang kan saat ini juga percaya apa? Lihat dulu, baru percaya. Seeing is believing. Atau kalau dalam bahasa digital sekarang, no picture is hoax. Kan begitu. Nggak percaya orang kalau nggak ada gambarnya. Tetapi Bapak ini dengan iman, dia sudah melihat janji Allah walaupun terpisah 29 km. Menariknya, ayat itu berkata bahwa dia baru pulang besok, keesokan harinya. Pada waktu dia sedang dalam perjalanan pulang, lalu kemudian pegawainya menghampiri mengatakan, "Tuan, anakmu sembuh." Kapan sembuhnya? Kemarin, jam 1. Dari situ, itu waktu Yesus ngomong sama dia. Pertanyaannya, sahabat sekalian, berani-beraninya nih Bapak ini ya. Anaknya hampir mati, lalu masih ada urusan lagi. Padahal jaraknya juga nggak jauh-jauh amat. Nggak bahkan mungkin cuma 1-2 jam naik kuda, selesai. Tapi kenapa dia tinggal 1 malam lagi? Saya percaya inilah sebuah pelajaran di mana iman Bapak ini begitu menakjubkan. Dia terima janji Tuhan, dia percaya, dan dia sudah menerima anaknya hidup. Dan dia melanjutkan urusannya. Wow, saya nggak bisa bayangkan kalau kita ada di dalam posisi ini. Mungkin dengar ceritanya enak, tapi coba bayangkan. Anak kita di Indonesia, kita ketemu pendeta Yesus di Singapura, lalu kalau bisa, setelah mendengar ini, langsung mau pulang kan? Ambil pesawat paling pagi atau pesawat paling terakhir. Tapi enggak. Bapak ini masih tinggal. Dan ketika dia mendengar bahwa anak ini sembuh, pada waktu dia menerima perkataan Yesus, di situ keyakinannya makin bertumbuh. Dari intellectual faith kepada true faith, kepada iman sejati. Lalu bukan cuma itu. Dikatakan kemudian dia membuat semua isi rumahnya percaya akan Yesus. Ini artinya imannya bertumbuh menjadi missional faith. Iman yang berbagi kepada orang-orang tentang apa yang Tuhan Yesus telah perbuat. Dan itu dicatat oleh Yohanes. Ini adalah tanda mujizat yang kedua. Padahal Yesus tidak pegang, tidak jama, tidak kunjungan, enggak. Di sini kesimpulannya, ada 2 syarat untuk iman itu timbul. 1, iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kolose 3:16, biarlah firman itu, perkataan Kristus, diam dengan segala kekayaannya dalam hatimu. Dan yang kau bagikan sambil memuji Tuhan dan mengucap syukur. Yang kedua, iman timbul karena dilatih. Faith grows by exercise. Jadi latihannya adalah apa? Keadaan yang genting, keadaan kepepet, keadaan mustahil, keadaan yang sudah tidak mungkin. Itu latihan iman kita. Jadi kalau kita ditaruh di tempat yang seperti itu, udah menggap, udah sepertinya ini air sudah di sini, kita sudah tenggelam. Itu latihan iman yang terbaik. C.S. Lewis berkata begini, "The hardness of God is kinder than the softness of man, and His compulsion is our liberation." Kekerasan Tuhan, didikan Tuhan yang keras itu lebih baik daripada kelembutan manusia. Dan paksaannya adalah pembebasan bagi kita. Apakah Yesus pada hari ini harapan sahabat sekalian yang terakhir? Apakah engkau membuat dia sebagai harapan satu-satunya? Dengarkan firman-Nya. Percaya, taati. Iman Anda sekalian pasti akan berhasil. Bapa di surga, aku bersyukur untuk setiap didikan keras-Mu yang membuat aku datang padamu Tuhan. Tolonglah aku untuk mempercayai firman-Mu hari ini dan melakukannya. Saat imanku nyata dan berhasil,
Tolonglah aku untuk berani membagikan kepada orang lain apa yang telah Engkau perbuat kepadaku, sehingga mereka juga diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.